Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridha kama tubi antini wa habbataka wa marifatak wa antini wa akabada. Di hadapan guru-guru kita di Silaturahmi Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren, khusus kepada Syekhina Muhammad bin Abdul Arwahina Hadrat Syekh Muhammad Abdul Basit Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa Umi, para tamu yang hadir pada malam kali ini, Pak Dr. Kiai Johnson Muhammad pakai diterima waktu untuk masalah dari Sabah. Yang khusus kepada Sohibul Hajat, Budaya dan seluruh keluarganya, Bunda Sari dan Nitari dan seluruh keluarganya, Pak Profesor Rian dan keluarganya semakin diberikan keberkahan. Amin. Semuanya segalanya selamanya dari Allah melalui guru-guru kita, yang khusus melalui pemirsa Sabah. Ikhwan-ikhwan yang dimuliakan Allah, kita sering mendengarkan ceramah-ceramah dari para kiai kita. Sering kita dengar ada lebih, ya, lebih baik, lebih afdol, lebih apa lagi? Lebih gembira, lebih mulia, ada lebih lah. Pokoknya ada makna lebihnya. Dalam ilmu nahwu itu namanya af'alut tafdil. Jadi af'alut tafdil yang menunjukkan makna lebih. As-sholatu khairum minan, sholat itu lebih baik dari tidur. Itu namanya af'alut tafdil. Wal akhiratu khairul laka, atau wal akhiratu khairu wa abqa, lebih baik. Ya. Jadi yang makna lebih namanya af'alut tafdil, fi'il lebih. Di dalam nadom nahwu sorof alfiyah ada nadom begini: wa af'alat tafdili silhu abada takdirun aw lafdon bimin injurida. Ini dengerin aja ya, ngerti nggak ngerti dengerin aja. Af'alut tafdil, ya, yang tadi disebutkan adalah kalimat yang makna lebih baik, lebih afdol. Af'alut tafdil itu harus punya silah, silhu abadan, harus punya ta'aluk, harus punya hubungan dengan kalimat min, baik secara takdir maupun secara lafdz. Jadi nggak bisa sendiri, harus ada kaitan dengan min, baik secara takdir maupun secara lafdz. Ini diterjemahkan dalam dunia santri. Seorang santri itu dimanapun dia berada harus punya hubungan dengan kiainya, harus punya hubungan dengan kiainya, harus punya silah, harus punya ta'aluk, takdiron aw lafdon, baik kiainya itu masih hidup maupun kiainya sudah wafat. Makanya dalam dunia santri itu ada reuni, ya. Di sekolah juga ada kan, ada reuni ngumpul di pesantren, ya. Meskipun kiainya sudah nggak ada, kan ada anak-anak, pasti ada penerusnya. Nah, jadi kalau seorang santri itu harus ada hubungan biar hidupnya baik. Maka di kalangan pesantren itu udah dicap, kalau seandainya ada santri yang hidupnya susah, yang hidupnya kebelangsa, itu cepat-cepat datang ke gurunya.
itu pasti masalahnya punya masalah dengan gurunya. Cepat sowan, cepat datang, ya, menghadap, minta doa, minta maaf. Nah, itu dalam dunia santri. Karena nggak ada yang namanya bekas guru, itu nggak ada. Gurunya sudah ditalkin. Nah, ya, bekas guru itu nggak ada. Tidak ada. Wah, itu bekas guru saya, nggak ada. Kalau bekas yang lain ada. Yang gurunya sudah ditalkin. Ya, Catat. ya, yang gurunya sudah. Yang sembarangan. Nah, yang menghalangi manakib itu kiai. ya, Yang menghalangi manakiban itu kiai. ya. Guru tidak benar itu, Ya. manusia setan itu. Nah, itu di lingkungan santri. Di dalam kita bertoreko juga sama. Ya, seorang murid harus punya Mesti, bukan harus. ya. Seorang murid mesti punya hubungan. Dalam bahasa guru kita, pengersa apa? Adalah robito. Seorang murid harus ada kaitan dengan guru. Karena tanpa guru kita ini nggak bisa apa-apa. Kita bisa zikir karena guru. Kita zikir setelah sholat. Yang biasanya Allahumma lantas salam. Sekarang ada ilah hadratin Nabi alfa la ilaha illallah. Sebelum ketemu guru begitu nggak? Tidak. Ya. La ilaha illallah nggak sebelum ketemu Allah. La ilaha illallah juga, tapi nahlilin Orang. Kalau nggak ada tahlil nggak la ilaha illallah nggak? Belum tentu. Nah. Jadi harus punya silah. Harus punya ta'aluk, harus punya robito dengan guru kita. Ini bisa manakib. Ini karena guru. Bisa zikir, bisa qiyamul lail, kuat. Ini karena Ini dari pagi nih, yang dari Jagat Aras, Kiai Triwahyu dari pagi duduk aja, kuat. Karena apa? Karena ada ta'aluk, karena ada robito dengan guru mursyid. Pagi duduk manakib, habis itu duduk di motor, berangkat ke sini duduk, habis ini kemana lagi Kiai Triwahyu? Duduk. Kemana lagi? Oh, ke Bekasi, duduk lagi. Itu nggak gampang loh. Mencetak pantat dandang itu nggak gampang. Ini kan pantat dandang ini. Betah meskipun goyang-goyang tetap duduk. Ya. Goyang-goyang tetap duduk kan begitu, kita silang lonjor gini kakinya. Tapi tetap duduk. Ini nggak gampang nyetak pantat dandang, ini nggak gampang. Kalau belum ditalkin pantatnya kukusan. Tahu nggak pantat kukusan? Didudukin bisa nggak? Bisa. Pasti Cek pengalaman. Ini mahal. Jadi seorang murid dimanapun berada harus ada silah, harus ada robito dengan guru mursyid. Maka di dalam dunia pesantren kan itu terkenal, udah masyhur. Kalau ada santri yang kebelangsak pasti punya masalah dengan guru. Sama ikhwan juga. Kalau ada ikhwan ngeblangsak, kira-kira ada ikhwan lagi ngeblangsak, tapi jangan dikatain. Itu si Anu udah susah kan, biarin aja. Ntar juga balik lagi. Pokoknya kalau ada ikhwan gini-gini, udah kita nggak boleh menilai. Ya, itu yang bisa menilai adalah guru kita. Makanya dulu kan ada zaman Abah Anom, ada ikhwan rajin banget ke Suryalaya. Datang lagi nggak sekarang tiap Jumat lah kalau sekarang datang lagi, jangankan manakib tiap datang dalam kondisi bangkrut, rajin ke Suryalaya. Seiring berjalannya waktu naik itu ekonominya naik, hilang, lama nggak nongol, hilang itu orang. Ternyata yang tadinya lagi tinggi bangkrut lagi. Begitu bangkrut lagi baru ingat, oh iya saya punya guru. Akhirnya datang lagi ke Suryalaya nangis.
Kalau kita jadi gurunya itu punya murid kayak gitu diapain enaknya? Ya, punya murid kayak gitu diapain enaknya? Lagi susah, lagi sengsara, wah, deketin terus, merapat terus. Udah lagi enak, lagi kaya, hilang, bangkrut lagi, datang lagi. Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Bagus yang itu bagus. Betul, serius, bagus. Itu datang lagi sambil minta maaf, nangis-nangis ke Abah. No Abah, kampura Abah, abdi terselami tak ke dia, nangis-nangis. Abah Ano mah nyantai aja. Abah Ano nggak dimarahin nggak itu orang. Apa kata Abah Ano? Ya, yang ke bengkel mah cuma mobil rusak. Jawabannya yang ke bengkel cuma mobil. Kalau nggak rusak ke bengkel nggak? Apa yang gongong duit ya? Artinya apa ya? Itulah seorang murid. Seorang murid itu kita semua yang semua jadi murid itu ibarat mobil yang ada di bengkel. Pasti ada kerusakan. Ada kerusakan nggak kita? Ada kerusakan nggak? Mungkin setirnya nggak pas, mungkin akinya soal, mungkin remnya belum. Ada nggak? Kita ini ibarat kalau kata Pak Alum, yang ke bengkel cuma mobil rusak. Berarti kita semua ini ibarat mobil rusak. Makanya nggak ada hak untuk menghakimi sesama ikhwan. Menjelek-jelekan si Anu ini kalau gini. Ingat, sesama mobil rusak dilarang saling mendahului. Kan ada tulisannya gede. Sesama bus kota Dilarang saling mendahului. dilarang. Sesama murid rusak dilarang. Ngapain? Wah, penyok lu. Yang kata penyok, undingan gue penyok lu. Remnya nggak ada ini. Inilah kita semua. Makanya harus punya silah terus, ada hubungan terus. Takdiron aulafdon. Baik itu silahnya secara takdir, baik gurunya itu sudah wafat maupun gurunya sudah masih ada. Apalagi gurunya masih ada. Artinya apa? Di dunia pesantren, meskipun kita nyantri dulu kiainya itu sudah nggak ada, tapi kita harus tetap datang. Kenapa? Kiainya pasti ada anak kayak yang meneruskan pengajar. Anaknya yang turut sama gurunya. Anaknya kan Yang mengamalkan ilmu dari gurunya. ilmu Dari bapaknya. dari orang tua, Dari dari bapaknya. bapaknya. Berarti jangan anak-anak surela ya beda. Tuh. Jadi dajal semua. Jadi Kecuali dua. Ya. Haji Dudun dan Haji Os. Nah, Haji Dudun meninggal, Abah Hanum masih ada. Murid Abah Hanum. Haji Kang Aus tabrakan meninggal. Abah langsung nyamper. Salah, goblok, bukan gitu ngomongnya. Kang Aus tabrakan meninggal. Salah. Kang Aus meninggal tabrakan. Itu kan tadi kata Mankowa harus mesti cerdas. Kalau Kang Aus tabrakan meninggal, belgu, belum selesai ijazahnya. Kang Aus tabrakan meninggal, belgu, ijazahnya belum selesai. Masih ramai sekarang kan? Yang ijazahnya belum selesai, sudah berhenti kerjanya. Jokowi, nah makanya mesti menuntut ilmu. Kang Aos meninggal tabrakan itu terbenar, paling benar. Dulu lagi abang Hanum ada berita Kang Aos tabrakan meninggal. Tinggal sari cek Abah salah goblok. Yang sudah ditanggapi mah tidak akan tabrakan. Itu Kang Aos meninggal tabrakan. Tabrakan contoh beda? Itu. Paham? Satu lagi di Bogor. Haji Iton sadis apa? Bukan sadis. Haji Iton tragis.
jatuh dari pohon, meninggal ke apa? Ke pagar rumahnya, beres ke Bogor. Bukan gitu goblok ngomongnya. Haji itu meninggal jatuh. Paham tidak? Tadi kalau mesti cerdas. Jangan letoy otak. Sekarang musim perang dunia ketiga. Oh, seperti kemarin kita di Monas, perang dunia ketiga. Kata siaga satu apa? Monas siaga satu. Bahasa siaga satu itu sudah tidak ada siapa-siapa. Gunung meletus, siaga satu, orang situ bisa kemana? Menjauh, menghindar. Ini Monas siaga satu. Kata apa? Mumpung ada manusia siaga satu. Satu-satunya mesti siaga. Ini orang kata, yuk berangkat. Alhamdulillah. Gitu. Satu lagi, si Tatang, pemuda, tanggal 1 Syawal. Bapak, mohon doanya, saya mau usaha lagi. Usahanya di Semarang. Tukang memasang serobong asap. Apa itu? Pabrik daun, pabrik gelas Semarang. Abah kira cuma sama Pak Gawas saja yang ngomong. Sakampung Ciceri diputar. Jadi semua didatangi. Mohon doanya, saya mau kerja lagi. Seminggu kemudian ada berita si Tatang jatuh meninggal dari ketinggian 23 meter. Si Tatang jatuh meninggal. Dan gitu koklok ngomongnya kudu cerdas otak. Si Tatang meninggal jatuh. Mau jatuh meninggal maju ding. Itu orang sudah ditalkin mah alhamdulillah. Jalan macet kalau mau mudik. Macet? Di mana-mana macet. Kenapa? Jalan umum. Kendaraan umum. Jalan umum, kendaraan rute manusia. Talqin itu memilih jalan khusus, kendaraan khusus, rute khusus manusia. Apa? Talqin itu memilih jalan khusus, 1, kendaraan khusus, 2, rute khusus manusia khusus. Talqin itu tidak akan kebaikan malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Itu pencabut nyawa itu malaikat khusus untuk yang talqin, khusus untuk yang talqin. Pernah dengar kiamat? Pernah dengar? Kiamat pernah? Punya ajar tinggi Pak, apa? Anti gempa. Gempa Israfil. Ada malaikat belum kerja. Siapa? Israfil. Semua sudah kerja. Tinggal Israfil. Malaikat Ahad, Senin, Selasa sudah kerja. Tinggal satu Israfil. Terhalang oleh prapanca. Allah menanya sama Israfil, masih ada suara la ilaha illallah? Masih ada. Di mana? Tapi cuma seorang. Di mana Pak Panca? Siapa? David. Walaupun hanya seorang, David yang baca la ilaha illallah. Israfil 40 tahun monyong. Israfil 40 tahun. Komo sakio ya Pak. Terus kan kiai. Jadi kebahagiaan santri dalam dunia pesantren itu bergantung kepada gurunya. Kalau dia selalu nyambung silaturahmi, ada ta'aruf. Kereta api sok macet. Kereta api Tidak. suka macet kereta api. Nah. Tidak, karena jalan kendaraan rute manusia. Alhamdulillah. Kita juga mesti seperti itu. Sebagai murid mesti punya robito ta'aluk dengan guru musik. Takdiron Allah. Iya Robito, ta'aluk. Ingat ini. Ya. Apa? Ingat. Usah disebut ingat aja sudah. Tidak akan benar kalau tidak ingat. Ini semua ingat kan? Nah. Baik yang takdir maupun baik itu guru yang telah wafat atau apalagi guru yang lafdun yang masih ada sekarang. Jadi harus ada
Kalau di dalam beliau saja ada, kiainya nggak ada, digantiin oleh anaknya. Apalagi toreko sebesar ini, masa iya? Masa iya nggak ada ya? Pasti ada. Inilah makanya ikhwan yang masih suka ngorat-ngarit hidupnya, masih suka gini, itu introspeksi. Yakin itu kita punya masalah dengan guru kita. Mungkin amaliyahnya yang ngorat-ngarit masih ya. Perbaiki. Mungkin kita jarang suhbah kepada beliau. Ada yang jarang suhbah? Yang jarang-jarang ke Sinarasa ada? Suhbah itu tidak mesti ke Sinarasa. Datang ke tempat Tuhan itu suhbah. Nah, itu. Datang ke tempat-tempat mana Tuhan itu Suhbah. walaupun orang duduk 5 benua apa mana Mana di online? online suhbah itu. Alhamdulillahilladzi meskipun kita lagi di kutub utara, kutub selatan, ikut online itu udah suhbah. Alhamdulillah. Cuman kadang-kadang gitu ada ikhwan yang apa ya? Manakib yang itu nggak mau, ini nggak mau ada. Tapi juga sekali lagi biarin aja. Jangan mikirin orang lain, kita Ya. aja. Nah, Biarin yang begitu biarin. tuh. Jadi kalau ada yang begitu jangan dipikirin. Pikirin diri. Jadi ini luar biasa pelajaran buat kita semua supaya kita seperti beliau. Ya, beliau kan di sini senang, di sono senang. Kita juga berusaha seperti itu, mesti seperti itu. Ya, kalau belum seperti itu, ya berarti ya di sini senang, di sono masih meriang. Ya itu nyanyinya jadi beda. Di sini senang, di sono senang. Bagaimana caranya? Ngikut kepada guru kita. Alhamdulillahilladzi qadarana ala katsirin min al-khair. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.